Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walaqad wajadtu an Sufyan ibn Uyainah lan teman-teman wis nemu ingsun an Sufyan ibnu Uyainah saking Sufyan bin Uyainah annahu sak temene Sufyan bin Uyainah iku kala dawuh sapa Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah matur nang ngendikani Sufyan Ats-Tsauri. Kultu matur ingsun ditawri marang Sufyan Ats-Tsauri, maksudnya matur Sufyan bin Uyainah iku matur nang Sufyan Ats-Tsauri. Matur piye ausini paring wasiat panjenengan ing kula. Kala ngendika sapa Sufyan Ats-Tsauri. Jadi tentang keadaan zaman yang sudah seperti ini, Sufyan bin Uyainah minta nasihat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Apa nasihatnya? Qala dawuh sapa Ats-Tsauri, aklil nyetitikno sira kabeh min ma'rifatin nas saking kenal menungso. Kultu matur sapa ingsun yarhamukallah. Wasiatnya persedikit mengenal manusia. Ditambah angel zaman saiki grup iki banyak grup. Yarhamukallah alaisa jaa fil khabari. Yarhamukum gimilasi ka ing panjenengan sawallahu Allah. Alaisa notora nopo sya'an iku koja teman-teman wis teko fil khabari dalam hadis apa dawuh aksiru ngake-ngake ono sira kabeh min ma'rifatin nas saking kenal menungso mastata'ta selagine mampu sapa sira. Kalau engkau mampu persedikit berkenalan dengan orang, fa inna likulli mukminin mongko iku tetep keduwene saben-saben wong mukmin syafaatan syafaat ingin lho. Sufyan Ats-Tsauri ku nasihati persedikit mengenal manusia. Terus saya bertanya, lah bagaimana dengan khobar, dengan hadis ini? Perbanyaklah mengenal manusia semampumu, karena orang-orang mukmin itu akan memberi syafaat pada mukmin yang lain. Nah, lalu dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri. Qala dawu sapa Ats-Tsauri, akhiru ku mau ngake-ngake sira min ma'rifatin nas mastata'ta fi anna likulli mu'minin syafa'ah. Atas hadis ini bagaimana pendapat beliau? Qala dawu sapa Ats-Tsauri, la ahsabuka ora nyono sapa ingsun ka ing sira raita ingkang ningali sira kutu babar pisan maing perkara takrohu kang gedhing sapa sira mimma hu ing ma takrohu kang gedhing sira illa mimman angin saking wong ta'rifu kang kenal sapa sira ing man. Kultu matur sapa ingsun ajal nggih. Summa mata nuli kari-kari wafat sapa Ats-Tsauri rahimahullah.
Faraitu mongko ngipi sapa ingsun hu ing Atsauri ba'da mauti ing dalam sawise wafate Atsauri fil manami ing dalam turu bi hijazin kelawan fil manami ing dalam turu bi hijazin ngono ya lawan pirang-pirang tahun ngono maknane. Fakultu nuli matur sapa ingsun ya Aba Abdillah ausini kola paring wasiat panjenengane ingsun kola dawuh sapa Tsauri aklil nidikno sapa sira min ma'rifatin nas saking kenal manungsa mas tatota selagine kuwasa sapa sira fa innat takhallusa monggo sak temene slamet minhum saking nas iku syadidun abot. Wakot kilang teman-teman dan ucapake fi makna hadal khabari dalam maknane ikilah hadis nadman halin nadom opo nadman nadman halih nadom hatman halih rupa nadom. Di dulu saat masih hidup beliau wasiatnya persedikit berkenalan dengan banyak manusia tuh. Terus pada saat wafat ini Sufyan bin Uyainah ketemu maneh di ngipinya setelah wafat bertahun-tahun. Bertanya lagi, wasiatlah, beri saya wasiat, beri saya nasihat, nasihatnya pancet aklil min ma'rifatin nas persedikit mengenal manusia semampu kamu. Karena apa? Fa innat takhallusa minhum syadidun. Karena menyelamatkan diri dari mereka itu berat. Menyelamatkan diri dari mereka itu berat. Ngono lebih akeh fitnah gaul dengan banyak orang ketimbang tidak. Dia menyelamatkan diri dari mereka itu berat. Kemudian ada penjelasan makna dari hadis yang justru seperti sebaliknya aksiru min ma'rifatin nas mastata'ta fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Bagaimana itu? Nadban hali rupa nadom wa ma ziltu mudlaha al-masyibu bimafriqi wa ma ziltu mudlahal masyibu bimafriqi ufattishu an hadzal warawa ukashifu partawil ya fama in araftun nasa illa dhamamtuhum jazallahu khairan kullaman lastu a'rifu wa ma li dzambun astahiqu bihil jafa siwa annani ahbabtu man laisa yunsifu wa ma ziltu lan ora gingser-gingser ingsun mudlaha awit mangsane pertelo awal masyibu uban bimafriqi ing dalem gon piyaan sirahku tempat belahan kepala itu ada tempat belahan apa ini rambut itu sudah banyak tumbuh uban. Ufattishu iku niti-niti ingsun an hadzal waro saking ikilah makhluk okashiful martelake ingsun fama in araftun nasa illa dhamamtuhum mongko ora lamun kenal ingsun an nasa ing manungsa
illa damam tuanging maidu ingsun hu ing nas. Jazallahu muga-muga bales sapa Allah khairon ing kebagusan kulaman ing sekabehane wong lastu kang ora ana sapa ingsun niku arifu kenal sapa ingsun. Wa malilan ora ana kuli ketep keduwene ingsun dambun utawi dosa astahiku kang ngahai ingsun bihi kelawan dambun aljafa ing wangkot. Siwa annani saliyane sak temene ingsun iku ahbabtu demen sapa ingsun man ing wong laisa kang ora ana sapa man iku yungsofu iku yunsifu insaf jejeg sapa man sair. Intine mulai saya muda sampai saya tua, pada akhirnya saya menjadi tua, itu namanya beruban. Pada akhirnya saya menjadi tua, saya tuh menyadari tadi mengenal banyak orang itu membuatku juga mencela mereka, sama itu artinya takhallus minhum. Sama halnya kita juga sulit selamat dari celaan mereka. Jazallahu khairan kullaman lastu a'rifu. Saya justru mensyukuri tidak bertemu dengan orang-orang yang aku kenal. Malah beneran nek gak sering-sering ketemu dengan orang yang aku kenal. Itu karena apa? Karena sama-sama terhindar. Satu terhindar dari mencela, satu terhindar dari dicela. Famaliya dzambun astahiqu bial jafasi wa annani ahbabtu man laisa yunsifu. Jadi satu sisi ngono ya. Muslim satu dengan muslim yang lain, mukmin satu dengan mukmin yang lain tuh kelak di akhirat akan bisa menjadi penolong. Tapi itu yo peringkat keberapa yang memberi syafaat itu, syafaat uzma itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di orang itu kelak di akhirat semua umat Nabi siapapun itu akan mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Jadi pada saat umatnya para nabi itu mendatangi nabinya, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa. Ini ada penjelasannya ini di dalam kitab akidah. Melayu nang Nabi Musa, melayu nang Nabi Isa, melayu nang nabi-nabi yang lain minta syafaat. Itu para nabi mengatakan yang memiliki syafaat yang besar, yang utama itu Nabi Muhammad SAW. Saya juga ini masih disibukkan dengan diri saya sendiri oleh syafaatnya Gusti Allah. Nah, kamu datangi Nabi Muhammad, nanti setelah itu baru datang ke saya. Nah, ini kelebihan umatnya Nabi Muhammad. Kita itu di situ. Maka kebacut awake dhewe iki kok jarang-jarang sholawat nang Kanjeng Nabi, padahal keselamatan kita itu ada pada syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanggo slameti awake dhewe kok medit, makanya Kanjeng Nabi tahu dawuh ditakoki Sayyidah Aisyah, man abkhalun nas ya Rasulullah, sinten tiyang sing paling pelit? Ya wong sing jenengku disebut tapi dia gak gelem bersolawat atasku. Jenenge wong sing gak gelem maca solawat, jarang-jarang solawat nang Kanjeng Nabi. Dipikir solawat lek pendak maca maulid to, pikir akeh solawat lek pendak maulitan, di luar maulitan lali maneh. Lo ya begitu nanti kelak nasib kita di hadapan Allah, ya sangat juga
tergantung bagaimana kita mengingat Rasulullah hari ini. Tidak hanya berebut syafaat dengan sesama umat Rasulullah, tapi seluruh umat itu besok mencari syafaatnya Kanjeng Nabi. Maka ya jangan pelit untuk diri sendiri, wong ini untuk kepentingan kita juga bersolawat itu. Nah, memang satu sisi ngono. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad itu yang pertama. Selanjutnya orang-orang summa, orang-orang soleh, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang soleh, kemudian para wali, summal aulia peringkatnya, kemudian orang-orang yang soleh. Itu peringkat-peringkat pemberi syafaat. Nah, lalu kawan kita potongan ngkei syafaat nang awake dhewe. Kita lihat, memang hadis itu benar, bukan berarti hadis Rasul salah. Aksiru min ma'rifatin nas mastata'ta fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Tidak salah hadis itu. Jadi jangan dikontradiksikan, jangan dibenturkan dengan dawuhnya Imam Sauri, dawuhnya Nabi ini. Karena dawuhnya Nabi ini tidak salah. Setiap manusia itu, setiap orang mukmin itu bisa memberi syafaat. Mukmin yang soleh ya, bisa memberi syafaat bagi mukmin yang lain. Lha ngono, ya milih konco sing teman-teman soleh, sing kira-kira iki iso dadi kelak termasuk dalam kategori mukmin syafaah, mukmin yang memberi syafaat saya. Saiki atas nama khawatir gak duwe kanca, akeh boloe. Mari ngono. Update status nih akeh kancoe kono di grup iki, sosialita ini grup tas brand ini. Ini grup brand baju ini grup brand kodong ini. Duwe komunitas grup macam-macam, komunitas iki. Sekarang kan banyak itu komunitas Vespa, komunitas sepeda Mio, Scoopy, banyak sekarang. Ayo kamu kalau di pondok sudah suka ngegeng ini, pikiran mana itu teman-temanmu itu? Adakah mereka masuk dalam kategori orang soleh yang bisa menjadi memberi syafaat kita kelak di akhirat? Kalau tidak, tinggalkan, karena akan memberatkan kita sendiri. At-takhallusu minhum syadid. Yang ada adalah ya cuma gaya seneng-senengan tok. Kok satu mencela yang lain mencela yang satu. Nita ini wongku gampang. Kalau dia suka menggunjing orang di belakang dia, kamu pasti akan digunjing saat kamu tidak ada. Itu pasti. Jadi kalau kamu merasa nyaman berkawan dengan orang yang orang itu membela kamu misalkan, dan tidak membela orang yang tidak dia sukai, artinya dia menggunjing orang, suka menggunjing orang yang di luar sepengetahuan kita, di luar sepengetahuan dia. Nanti pada saat kamu tidak ada, pasti dia akan menggunjing kamu. Jadi jangan berkawan dengan orang yang begitu, karena dia tidak akan pernah bisa menyimpan apapun rahasiamu. Dia pasti akan membuka aib-aibmu juga di hadapan orang lain. Nah, kalau begitu apa gunanya banyak teman? Kalau teman-teman ini hanya akan merugikan kita, bukan hanya dunia tapi akhirat kita. Tidak masuk dalam kategori dawuh Nabi, mukmin lahu syafa'ah, karena enggak sholih. Nah, ini masih dalam pembahasan uzlah ya anak-anak. Tidak apa-apa, gak usah terlalu banyak kawan gitu. Kalau pada akhirnya malah itu merugikan kita gitu.
ya kita juga merugikan dia, misalnya dia tidak tenang dari gunjingan kita, misalkan kita yang suka menggunjing atau suka mencaci. Nah, mulai sekarang selektif memilih teman, berkawan, selektif demi akhirat kita, gitu. Itu bukan hanya di pondok, ya saat terus sih. Enggak, banyak pepatah-pepatah bijak gitu ya. Tidak harus punya banyak kawan agar kamu disegani. Cukup lihatlah raja hutan singa yang selalu berjalan sendiri tapi ditakuti. Itu kan ada pepatah-pepatah orang-orang bijak itu. Tidak perlu menjadi manfaat dengan kemudian berprinsip banyak teman banyak manfaat. Tidak selalu. Cukuplah kita menjadi pribadi yang anfa'uhum linnas, tidak kemudian selalu harus punya banyak sekali kawan. Kalau kawan itu kemudian hanya mengajak kita pada lahun walaibun, ya nggak bisa masuk dalam kategori dawai Rasulullah. Dia bisa memberi syafaat kita, wong ridhonya wae, banyak membuang waktu kita, banyak mengajak kita ghibah. Pemene saiki ditambahi riba loh, riba syar'i. Oh yo ono riba syar'i. Ndi riba yo dosa ora ono syar'i barang. Riba syar'i ku kok cuma kesinge. Sing riba arek kudungan iku riba syar'i. Jadi sok sok suci, sok alim, kudungan, tapi tiba tukang riba. Terus muni riba syar'i. Nah, ini kemudian Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan maksud dari banyak teman, maksud dari sedikit teman itu seperti itu. Banyak teman soleh api, kelak di akhirat akan jadi penolong kita semua itu teman-teman. Kalau soleh bagus, kalau enggak ya itu yang akan memberatkan kita. Beratkan kita, berat ya. Dia ya tidak masuk kategori bisa memberi syafaat. Yang pertama, kalau gitu buat apa? Kemudian yang kedua, membuat kita juga lebih banyak berdosa. Karena semakin banyak yang kita ketahui keburukannya lalu kita celah semuanya. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini memberi pelajaran penting ya bagi kita dalam hidup kita. Dimilih-milih konco sing apik, sing soleh gitu, yang ya yang kelak betul-betul iya masuk dalam kategori dawuhnya Nabi bisa memberi syafaat bagi mukmin yang lain. Allahu a'lam bishawab. Mugi-mugi Allah nganugerahi kita petunjuk dan menuntun kita pada kebaikan-kebaikan di zaman ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.